A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, untuk anak-anakku di pagi hari ini, ya alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani segala aktivitas serta ibadahnya, ya, serta menuntut ilmu atau talabul ilmi. Ya, alhamdulillah, untuk hari ini di pembelajaran fikih kita meneruskan ke bab yang selanjutnya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang sholat tahajud, sholat duha, maaf. Kita kemarin sudah belajar tentang sholat duha. Ya, sholat duha itu adalah sholat yang dimana kita melakukannya untuk, ya, meminta rezeki, meminta kelancaran rezeki, kelapangan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hari ini kita akan belajar tentang sholat tahajud. Ya, jadi sholat tahajud ini merupakan salah satu sholat sunnah, ya, sama seperti sholat duha yang dikerjakannya, tapi ini pada malam hari. Ya, jadi kemarin sholat duha itu dikerjakan ketika pagi hari. Ya, kalau sholat duha ini malam hari. Ya, tapi malamnya di sini bukan malam seperti jam 10, jam 11 ya. Tapi malamnya ini biasanya dikerjakan itu waktunya sepertiga malam, ya. Sesudah tidur. Nah, yang paling penting. Jadi, sholat tahajud ini dilakukan pada malam hari, tapi sepertiga malam. Itu jam 1, jam 2 atau jam 3. Dan syarat tahajud itu, ya, ketentuannya salah satunya adalah kita harus tidur dahulu. Ya, jadi setelah tidur lalu bangun, ya disitulah kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Tapi kalau kita belum tidur, ya tidak bisa gitu. Jadi waktu mengerjakan sholat tahajud itu sepertiga malam sesudah tidur. Nah, itu harus digarisbawahi. Ya, banyak hadis, banyak dalil yang menyebutkan, ya, bahwa sholat sunnah, ya, itu banyak sekali, dan salah satunya adalah sholat tahajud, ya. Dan sholat tahajud ini memiliki banyak keutamaan. Ya, salah satu keutamaannya adalah satu-satunya sholat sunnah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan disertai banyak keutamaannya. Sebagaimana disebutkan, ya, ada sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud, ya, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, ya. Itu adalah salah satu perintah dari Allah, ya. Bahkan sholat tahajud ini diperintahkan langsung oleh Allah, ya. Baik, nah selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian sholat tahajud. Ya, jadi dalam ajaran agama Islam, ya, terdapat suatu ibadah yang bernilai tinggi. Ya, bukan hanya ibadah-ibadah yang hukumnya wajib, tapi ada beberapa ibadah yang sunnah tapi bernilai tinggi. Ya, salah satunya adalah mendirikan sholat tahajud. Ya, jadi sholat tahajud ini memiliki banyak manfaat bagi kita semuanya. Ya, terutama kita, ya, umat muslim yang menjalankannya. Nah, ditambah lagi apabila kita mengerjakannya dengan rutin, ya, setiap sepertiga malam, ya, setiap habis bangun tidur, ya. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya. Ya, dan pelaksanaan sholat tahajud ini, ya, itu dilakukan pada sepertiga malam. Ya, makanya kenapa utama, ya, kenapa pahalanya banyak, karena di waktu-waktu tersebut, ya, biasanya kita semua itu tertidur dengan lelap. Ya. Jarang sekali, bahkan ketika sholat subuh pun masih ada. Ya, ketika datang waktu subuh, ya, bahkan tidak mau bangun gitu, ya, bahkan terlewat sholat subuhnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Secara umum, ya, sholat tahajud ini, nah, sama seperti sholat-sholat yang lainnya, ya. Hanya bacaan niatnya saja yang berbeda dan waktu pelaksanaannya. Nah, dan biasanya sholat tahajud ini 2 rakaat sholat tahajud dan 1 rakaat sholat witir. Sama seperti sholat duha. Ya, sholat duha itu kan ada batasannya. Ya, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, paling banyak, ya, maksimal sholat duha itu 8 rakaat. Dan diselingi dengan witir. Ya, witir ini, sholat witir ini harus ganjil. Harus 1 atau 3 atau 5. Ya, biasanya dilakukan 1 atau 2. Ya, 1 atau 3 rakaat, ya, sholat witir ini. Nah, selanjutnya pengertian sholat tahajud, ya. Ya, jadi apa sih sholat tahajud itu, apa sih, ya?
Sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah bangun tidur. Ya, jadi dengan rokaat minimal 2 dan maksimal itu tidak terbatas. Nah, jadi kita mau mengerjakan berapapun boleh silahkan. Dan masing-masing rokaatnya ya, itu 2 rokaat langsung tahiyat akhir. Ya, jadi 2 rokaat tahiyat akhir, ya 2 rokaat tahiyat akhir. Nah, tidak seperti sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat isya itu kan 2 rokaat di awal itu kan tasyahud awal atau tahiyat awal. Lalu 2 rakaat berikutnya baru tasyahud akhir. Nah, kalau dalam sholat tahajud, ya itu 2 rakaat paling sedikit, paling banyak atau paling maksimal ya, itu berapapun boleh. Dan cara mengerjakannya 2 rakaat langsung tahiyat akhir. Ya. Caranya seperti itu. Dan sholat tahajud ini salah satu aktivitas ya atau ibadah yang biasa dilakukan oleh orang-orang saleh. Ya, orang-orang soleh yang hatinya selalu berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat ini juga dapat dilaksanakan oleh orang-orang pilihan ya, sebab dilaksanakannya pada waktu-waktu yang sangat banyak tantangannya ya. Jangankan sholat tahajud gitu, terkadang sholat subuh pun seperti itu ya kan, masih mengantuk, tidak mau bangun dan akhirnya terlewat ya, jangan sampai ya. Perlu perhatikan ya, jadi sholat tahajud ini kan dilakukan pada malam hari setelah bangun tidur dan dilakukan sepertiga malam. Jadi sholat tahajud ini tidak bisa dilakukan di waktu-waktu yang lainnya ya, hanya ketika sepertiga malam, dan itu dilakukan ketika kita sehabis bangun tidur seperti itu ya. Nah, itu sholat tahajud, dan banyak sekali keutamaan dari sholat tahajud ini ya, yang nanti akan kita bahas ya, keutamaan atau keistimewaan sholat tahajud. Ya, tentunya setiap sholat itu ya, memiliki suatu pahala, suatu keutamaan. Ya, jadi kita mengerjakan sholat ya, bukan hanya takut, wah saya mengerjakan sholat, saya takut gitu. Karena nanti kalau tidak mengerjakan mendapat dosa, atau tidak mengerjakan diomelin oleh orang tua, atau bahkan saya mengerjakan aja supaya dilihat rajin oleh orang-orang ya, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi memang semua yang kita jalankan, ibadah yang kita jalankan, kita niatkan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita kerjakan semuanya akan dibalas oleh Allah ya. Adapun kalau misalkan kita diberi hadiah ya, diberi suatu kado ya atau sebagainya dari manusia ya, itu adalah salah satu rizki yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui manusia ya. Jadi apapun kegiatannya, mau itu ibadah ya, semua kegiatan-kegiatan yang baik seperti belajar dan lain-lain ya, niatkan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu, aktivitas itu, insya Allah ya, Allah selalu memberikan pahala ya, serta memberikan nikmat kepada kita semuanya ya, alhamdulillah ya. Baik, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.